A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat datang kembali di channel Kang Wafa Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Pada video kali ini, pada konten kali ini masih membahas seputar perdebatan nasab Sadah Ba'alawi yang mana hingga kini belum menemukan keterselesaian tentang gunjang-ganjing nasab Sadah Ba'alawi. Hingga kini Kiai Imaduddin tidak berani mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dibuatnya, atas apa yang telah dimunculkan statement-statement fitnahan-fitnahan terhadap nasab Sadah Ba'alawi. Hingga kini polemik tentang nasab Sadah Ba'alawi malah lari kemana-mana. Ada yang menyebutkan pembelokan sejarah Nahdlatul Ulama, dan juga ada yang membuat fitnahan tentang pemalsuan makam oleh beberapa habaib. Hingga kini polemik ini memunculkan statement dari para ulama yang menanggapi terkait fitnahan-fitnahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkait kisruh nasab Sadah Ba'alawi, pemalsuan makam dan sejarah Nahdlatul Ulama. Dan berikut ini ada tanggapan dari ulama terkemuka yang mengungkap sejarah Nahdlatul Ulama dan pemalsuan makam yang dilontarkan dan difitnah, yang dilontarkan dan menjadi bahan fitnahan oleh mereka-mereka yang membenci Sadah Ba'alawi. Mari kita lihat cuplikannya bersama-sama. Banyak sekali yang bertanya mengenai tuduhan bahwa Abah Lutfi memalsukan sejarah Nahdlatul Ulama dan memalsukan makam. Namanya sejarah, itu pasti ada yang masyhur atau populer, ada yang mastur atau tidak populer. Nah, ketika kita mendapatkan cerita sejarah yang mastur atau tidak populer, maka hak setiap orang mau percaya atau tidak percaya. Tapi jangan langsung menuduh memalsukan sejarah atau makam hanya karena tidak pernah mendengar atau tidak pernah membaca dalam buku sejarah. Apalagi informasi itu datang dari ulama, sekalipun beliau Abah Habib Lutfi, seorang ulama dunia. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita tidak tahu, tanyalah kepada ahli dzikri. Siapa ahli dzikri? Yaitu orang yang tidak hanya ulama, tapi juga ahli mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tanya ke buku, manuskrip, Google, atau tanya kepada sembarang orang yang aku punya ilmu, apalagi tidak ahli. Nah, kalau para ahli dzikri berbeda pendapat, ya silakan diikuti yang mana. Silakan diikuti yang mana, tapi hormati perbedaan. Jangan menuduh yang lain bohong dan sebagainya. Itu su'ul adab dengan ulama. Karena pengetahuan kita itu ibarat kita ini masih di pinggir pantai, taunya ikan-ikan kecil. Sementara beliau sudah di tengah laut yang dalam. Lalu beliau memberi kabar bahwa ada ikan yang besarnya serumah semisal. Terus kita dapat kabar itu, langsung menuduh bohong, dusta, tidak mungkin. Itu namanya apa? Kalau enggak orang yang wangkot atau takabur, merasa paling tahu sejarah, padahal pepatah saja mengatakan di atas langit masih ada langit. Tidak kalau sebatas tidak percaya, monggo kerso. Abah Habib Lutfi juga tidak pernah memerintahkan orang harus percaya atau memerintahkan harus ditulis di buku kurikulum sejarah NU. Tapi kalau ada yang percaya atau menulis di buku sejarah, itu hak mereka.
sebagaimana hak yang lain tidak percaya. Nah, adapun yang memutuskan mana yang mau ditulis di buku kurikulum itu monggo kerso yang memimpin. Karena dimanapun sejarah pasti banyak versinya, tidak mungkin semuanya diakomodir di dalam kurikulum, apalagi sejarah Nusantara ini. Paham? Ya, yang penting jangan dibuat bahan tukaran, caci maki, memfitnah, memecah belah umat, apalagi dipolitisir bahwa ini ada unsur ingin menguasai Indonesia. Wong kok seneng apa-apa digegiri. Nah, biasanya ini kelakuan orang yang kalah politik ya begini. Intinya yang percaya monggo, yang nggak percaya monggo, nggak usah gaduh, selesai.